Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini saya akan menerangkan apa itu keterampilan menulis. Dari segi hakikat menulis, pengertian menulis menurut Tarigan adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan sesuatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu. Seseorang dapat dikatakan sedang menulis apabila memahami lambang grafik dari huruf yang ditulis. Dalam hal ini yakni menulis aksara Jawa, akan tetapi seseorang tidak dapat dikatakan sedang menulis aksara Jawa kalau tidak memahami lambang grafik dari huruf tersebut. Apabila seseorang tidak memahami lambang grafik dari huruf yang ditulis, maka kegiatan yang dilakukan disebut melukis lambang grafik. Jadi, dalam menulis, seseorang dituntut memahami makna dari lambang grafik yang ditulis. Sedangkan dalam melukis lambang grafik, seseorang tidak dituntut memahami makna lambang yang dilukiskan. Menulis merupakan sesuatu aktivitas komunikasi bahasa yang menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Kariki, saya ingin menambahkan sedikit tentang hakikat menulis. Menulis ini dapat diartikan sebagai proses menggambarkan suatu bahasa dan proses menyampaikan gagasan. Kedua proses ini sama-sama mengacu sebagai kegiatan melambangkan bunyi-bunyi berdasarkan aturan-aturan tertentu. Nah, jadi segala ide, pikiran, gagasan yang ada disampaikan dengan cara menggunakan bahasa yang terpola. Melalui lambang-lambang tersebut, pembaca dapat memahami apa yang dikomunikasikan oleh penulis. Maka dari itu, dalam kegiatan menulis juga terjadi proses komunikasi. Nah, proses ini dilakukan secara tidak langsung atau tidak melalui tatap muka antara penulis dan pembaca. Namun, agar tulisan itu berfungsi sebagaimana yang diharapkan oleh penulis, maka isi tulisan serta lambang grafik yang digunakan harus benar-benar dipahami oleh keduanya. Tulisan juga merupakan media komunikasi yang harus dipahami karena manfaatnya yang luas. Nah, jadi dapat disimpulkan nih, menulis adalah kegiatan menyampaikan pesan dengan bahasa tulis sebagai medianya. Selain itu, dalam komunikasi tulis, setidaknya ada 4 unsur yang terlibat, yaitu penulis sebagai penyampai pesan, isi tulisan atau pesan, saluran atau medianya berupa tulisan atau pesan, dan pembaca sebagai penerima pesan. Yang kedua adalah tujuan menulis. Seorang penulis harus mempunyai tujuan yang jelas dari tulisannya. Penulis bertujuan agar tulisan yang dibuat dapat dibaca dan dipahami dengan benar oleh orang lain yang mempunyai kesamaan pengertian terhadap bahasa yang digunakan. Buku Hartik mengemukakan tujuan menulis ada 4. Yang pertama adalah segmen progress atau tujuan penugasan. Dalam hal ini, penulis tidak memiliki tujuan dalam kegiatan menulis. Penulis hanya menulis tanpa mengetahui tujuannya. Dia menulis karena mendapat tugas, bukan atas kemauan diri sendiri. Yang kedua adalah altruistic purpose atau tujuan altruistik. Penulis bertujuan untuk menyenangkan pembaca, menghindarkan kedukaan para pembaca, ingin menolong para pembaca memahami, menghargai perasaan dan penalarannya, ingin membuat hidup para pembaca lebih mudah dan lebih menyenangkan dengan karya itu. Maka dari itu, penulis harus berkeyakinan bahwa pembaca ini adalah teman hidupnya, sehingga penulis benar-benar dapat mengkomunikasikan suatu ide atau gagasan yang tujuannya adalah
alat tulistik ini dapat tercapai. Yang ketiga adalah persuasive purpose atau tujuan persuasif. Penulis bertujuan mempengaruhi pembaca agar para pembaca yakin dengan kebenaran gagasan yang dituangkan oleh penulis. Tulisan semacam ini banyak digunakan oleh para penulis untuk menawarkan suatu produksi barang dagangan atau dalam kegiatan politik. Yang keempat adalah informational purpose atau tujuan informasi atau tujuan penerangan. Jadi, penulis menuangkan ide atau gagasan dengan tujuan memberikan informasi atau keterangan kepada pembaca. Di sini, penulis berusaha menyampaikan informasi agar pembaca menjadi tahu mengenai apa yang diinformasikan oleh penulis. Pengertian keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa yang harus dimiliki oleh siswa. Keterampilan menulis biasanya diartikan sebagai kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis. Ketepatan pengungkapan gagasan atau ide harus didukung oleh ketepatan bahasa yang digunakan, kosakata dan gramatikal, serta penggunaan ejaan. Terdapat beberapa pengertian keterampilan menulis yang diungkapkan oleh beberapa tokoh berikut ini. A. Atarsemi mengartikan keterampilan menulis sebagai tindakan memindahkan pikiran dan perasaan ke. B. Haris mengartikan keterampilan menulis sebagai kemampuan menggunakan bahasa untuk menyatakan ide, pikiran, atau perasaan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa tulis. C. Delianggi mengungkapkan bahwa keterampilan menulis adalah keterampilan pembuatan huruf, angka, nama, suatu tanda bahasa apapun dengan suatu alat tulis pada suatu halaman tertentu. D. Keterampilan menulis diartikan juga sebagai keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan tidak secara tatap muka dengan pihak lain. Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pengertian keterampilan menulis di atas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan menulis adalah keterampilan menuangkan ide, gagasan, perasaan dalam bentuk bahasa tulis sehingga orang lain yang membaca dapat memahami makna isi tulisan tersebut dengan baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi yang dimana ada beberapa jenis menulis dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan di tingkat SD atau MI. Jenis-jenis menulis yang diajarkan adalah sebagai berikut, yakni yang pertama, menulis permulaan huruf kecil. Yang kedua, menulis permulaan atau huruf besar pada awal kalimat. Dan ketiga, menulis ejaan. Keempat, menulis prosa. Kelima, menulis surat. Keenam, menulis formulir. Ketujuh, menulis paragraf. Kedelapan, menulis judul karangan dan kerangka karangan. Kesembilan, menulis karangan puisi. Kesepuluh, menulis laporan. Kesebelas, menulis telegram. 12, menulis teks pidato. 13, menulis karangan drama.